Wah, sayang sekali. Baju Kayla kena noda. Bagaimana cara membersihkannya? Coba ambil sabun, air, dan ember. Mari kita cuci baju itu. Oh, semudah itu ya. Tapi bagaimana supaya hidup kita jadi suci? Seringkali Kayla melakukan hal yang menyusahkan hati Tuhan. Ini memang tidak mudah karena harganya terlalu amat sangat mahal sekali. Kita nggak sanggup membeli. Wah, Kayla jadi takut. Allah memang baik. Jangan khawatir. Anugerahnya melimpah buat orang berdosa seperti kita. Mari dibersihkan dengan firman, darah Yesus, dan Roh Kudus. Hari ini firman-Nya sangat menguatkan iman kita. Tentang bagaimanapun juga firman tetap berlaku, walaupun ada rekayasa kebohongan di antara pemimpin agama. Anak-anak, duduk yang manis, perhatikan penjelasan hambanya. Adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kami anugerah untuk kami belajar akan firman Tuhan. Bapa di surga, pimpinlah kami supaya kami boleh menikmati firman dan boleh belajar agar hidup kami memperkenan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus bangkit, ditandai dengan terjadinya gempa bumi. Dan pada waktu itu turun malaikat dari surga. Tapi bukankah pada waktu itu adik-adik, kubur Tuhan Yesus dijaga oleh prajurit-prajurit Pilatus yang bersenjata? Apa yang mereka alami ya? Nah, kita akan mengikuti kisahnya. Perhatikan baik-baik ya adik-adik ya. Pagi itu, semua prajurit telah bersiaga untuk menjaga kubur Yesus. Di saat itulah terjadi gempa dan tiba-tiba mereka melihat seseorang yang berpakaian putih cemerlang berdiri di depan pintu kubur Yesus. Dan dengan mudahnya orang ini menggulingkan batu yang sedemikian besar itu dengan ringan sekali. Mereka menjadi sangat-sangat terkejut dan takut. Mereka berkata satu dengan yang lain, ada orang di depan kubur Yesus. Iya, kita harus ngapain ya? Seharusnya kita menangkap dia. Tapi aku gak berani. Aku yakin itu dewa yang turun dari langit. Iya, aku juga gak berani. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita lari, kita lapor kepada imam yang kepala. Adik-adik, akhirnya prajurit-prajurit itu pun lari ketakutan dan mereka pergi kepada imam-imam kepala. Sesampai kepada imam-imam kepala, mereka menceritakan dengan detail setiap hal yang mereka rasakan dan juga mereka melaporkan bahwa ada dewa kalau menurut mereka ya yang turun dan menggulingkan batu itu dengan mudahnya. Ketika imam-imam kepala itu mendengar dengan detail semua penjelasan dari para prajurit itu, apakah kemudian mereka sadar, oh benar, Yesus itu adalah utusan Allah? Apakah mereka berpikir demikian adik-adik? Tidak adik-adik. Justru mereka mengeraskan hati dan dengan mengundang tua-tua Israel, mereka berunding apa yang harus mereka lakukan di dalam peristiwa ini. Di dalam perundingan itu, yang satu berkata demikian, yang satu berkata begitu, tapi akhirnya ada satu orang yang memberikan usulan yang didengar oleh semua orang yang hadir dalam perundingan itu. Apa katanya? Dia bilang, kita harus menyebarkan berita bahwa murid-murid Yesuslah
yang pada waktu malam membongkar kubur Yesus dan mencuri mayatnya. Dengan berita ini, maka setiap berita yang lain akan mereka tolak. Adik-adik, berita inilah yang mereka rancang dan mereka harus sebarkan di tengah-tengah rakyat. Jadi, siapa yang harus memberitakan kabar ini? Para prajurit itu. Sehingga imam-imam kepala berbicara kepada prajurit-prajurit itu. Jadi, kami telah berunding dan kalian harus mengabarkan berita di tengah-tengah rakyat bahwa pada waktu malam ketika kalian tertidur, murid-murid Yesus membongkar kubur dan mencuri mayatnya. Oh, maaf Tuhan, kami nggak bisa begitu. Kalau seperti itu didengar oleh Pilatus, tentu kami dianggap tidak bisa bertugas dengan baik. Kami akan berada dalam masalah yang besar. Tenang, nanti kami yang akan bicara kepada Pilatus dan kamu tidak akan mendapatkan masalah apa-apa. Ini adalah sejumlah uang, kamu terima, tetapi kamu harus mengabarkan berita itu. Oh, baik Tuhan. Adik-adik, akhirnya prajurit-prajurit itu pergi merasa tenang karena di samping mendapatkan uang, juga imam-imam kepala akan menghadap Pilatus supaya mereka tidak mendapatkan masalah. Nah, adik-adik, apakah yang kita bisa pelajari dalam petualangan kita kali ini? Kita melihat, adik-adik, betapa kerasnya hati manusia berdosa yang dalam hal ini diwakili oleh orang-orang Yahudi itu, imam-imam kepala itu, sehingga walaupun mereka telah mendapatkan kebenaran, mereka menolak kebenaran itu. Bahkan adik-adik, mereka bukan hanya menolak, tetapi melawan kebenaran yang telah dinyatakan kepada mereka. Bagaimana mereka melawan kebenaran itu? Mereka mengabarkan berita bohong. Berarti mereka menggunakan kekuatan tipu muslihat dan penyesatan untuk mencegah banyak orang mengenal kebenaran. Adik-adik, bukan hanya mereka berkata begitu saja, tapi mereka juga menggunakan jabatan mereka menggunakan kekuatan uang mereka agar penyesatan, agar tipu muslihat itu boleh berhasil. Itu yang mereka lakukan. Nah, apakah tipu muslihat itu, apakah penyesatan itu hanya ada di zaman itu? Di zaman imam-imam kepala itu, adik-adik? Tidak. Sampai sekarang pun tipu muslihat, penyesatan yang membuat orang tidak mengenal Tuhan Yesus tetap dikerjakan. Juga dengan jabatan, juga dengan kekuatan uang, adik-adik. Dan melalui petualangan kita kali ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang ikut ambil bagian di dalam penyesatan itu. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang menghalangi orang lain untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Justru Tuhan memanggil kita agar kita boleh menjadi saksinya, agar dengan hidup kita orang-orang dapat berjumpa dengan sang kebenaran, dengan Yesus Kristus itu. Apakah tutur kata kita? Apakah sikap kita, apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh menyatakan bahwa Kristus hidup, adik-adik? Kalau sudah sungguh-sungguh menyatakan bahwa Kristuslah hidup yang menghidupkan kita, yang memimpin kita, maka kita menjadi alat di tangan Tuhan, membawa orang lain mengenal kebenaran. Kiranya berkat firman Tuhan ini menguatkan kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi saksi Tuhan yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya hidup kami boleh kami jaga dengan taat akan firman-Mu, untuk menjadi hidup yang kudus, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini.
kuatkan kami yang lemah ya Tuhan, dan bukalah setiap orang yang melihat hidup kami, supaya mereka boleh melihat Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, perasaan kita mendidih menyaksikan perbuatan para tokoh agama dalam menyebarkan kebohongan. Mereka menyangkal anugerah Allah. Tidak ada hari depan bagi orang fasik dengan kejahatannya. Benar, hanya sesaat mereka menyala, namun akan padam selamanya. Jangan khawatir, walau saat ini tipu daya masih berkuasa dalam peperangan melawan kebenaran, namun ada jaminan kemenangan mutlak bagi kita. Karena itu, dengarkan panggilannya untuk melayani kekuatan kebenaran. Tempatkan diri dengan benar di hadapan Allah. Dan lanjut bacaan dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dah.